Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kali ini tutorial untuk pergantian seal shock depan bit karena sudah bocor parah itu, sampai karat pernya sampai nggak bisa dipakai lagi. Ini untuk ukuran oli shocknya sekitar 60 sampai 65 mili. Bisa dikurangin 2 sampai 3 mili dari 60, bisa 58, bisa 57. Gimana efisiensi minta keempukannya. Ini yang kita kerjakan yang asok sebelah kanan. Kalau sebelah kanan biasanya agak sedikit lebih empuk daripada sebelah kiri, karena kiri itu kan ada kaliper kepala babi. Nah, ini untuk yang sebelah kanannya sudah jadi. Dipastikan empuk dan main dulu. Oke. Sudah sip, tinggal dilap-lap, dibersihkan. Bersihkan secara maksimal supaya pekerjaannya terlihat rapi. Ini untuk bottom shock sebelah kiri. Ini seal shocknya. Kalau saya pribadi untuk memperawet seal shocknya sendiri, saya biasa melepas klip per shocknya yang bagian dalam. Saya lepas sedikit. Nah, saya potong sedikit. Ingat catatan, yang dipotong itu yang bagian ceweknya, jangan cowoknya. Kalau cowoknya itu jamin pernya nggak bisa dipasang seperti itu lagi. Nah, itu tinggal pasang aja. Kalau saya pribadi sih selalu saya potong supaya daya cengkram sealnya ke bottom, ke asoknya itu lebih kuat lah. Ini langsung kita proses pemasangan seal shocknya ke bottomnya. Tapi ingat teman, di dalam itu harus ada ring ya. Tadi lupa ke video juga pas masukin ringnya. Cari diameter yang pas dengan sealnya untuk melakukan pemukulan. Ini saya menggunakan bekas tracker magnet Karisma atau tracker nomor 3. Nah, pastikan sudah di bawah tempat cincin ringnya, ada ring cincinnya itu. Nah, pastikan rata ya. Itu ringnya lagi dibersihkan, biasanya kotor kalau nggak karat. Nah, kita pasang ringnya, tekan-tekan aja, lalu kita tekan. Kalau nggak tekan pakai obeng min. Awas nekennya, hati-hati saat penekanan, jangan sampai bablas ke seal, kena sealnya, takutnya malah jebol lagi sealnya. Nah, pastikan itu sudah sampai di alurnya. Itu kan ada alurnya kayak cowakannya begitu. Itu seal debunya nggak diganti katanya, biar lebih murah katanya bayarnya. Hehe, kalau masih bisa dipakai ya kita pakai. Tapi kalau emang ekonomi yang punya motor lumayan bagus, lebih baik disarankan ganti satu set yang original.
karena yang original itu sealnya plus seal debunya. Ini kita coba untuk pemasangan asnya ke bottomnya dulu untuk mengukur eh, sealnya tadi. Nah, sudah dilumasin. Kalau saya pribadi biasanya sebelum saya pasang itu saya coba dulu, tapi dengan catatan saya kasih pelumasan pakai minyak soknya tersebut. Nah, sudah saya masukin, cek-cek dulu, pastikan juga untuk seal debunya masih main. Nah, itu kan jelaskan kalau dikasih oli kelihatan olinya kan naik itu, nggak bisa masuk ke bottom karena kehambat atau kehalang sama seal debunya. Nah, itu saya lakukan pengecekan karena bottom yang sebelah kiri ini parah macetnya karena olinya udah bener-bener habis. Nah, itu aja masukin itunya aja sulingan dalamnya aja susah. Saya sih menyarankan tadinya minta ganti satu set sama asnya, tapi karena yang punya ya minta yang penting Pak soknya di ini aja, soknya masih bisa main, dan karena dananya juga minim. Kita kan sebagai mekanik harus mengerti itu, nggak semua orang itu yang datang ke bengkel bawa duit banyak, teman-teman. Makanya saya lebih baik saya diskusikan dulu, saya rundingkan dulu sama yang punya motor, enaknya seperti apa, bagusnya bagaimana. Setelah saya lakukan pembersihan, pengecekan, lanjut pemakaian. Pemasangannya hati-hati, pastikan jangan sampai ada komponen yang lupa. Nah, ini kita pasang baut bawahnya ini menggunakan kunci L6 ya. Saya berbagi sama teman-teman pemula. Kalau teman-teman yang udah pro, udah mekanik pro, wah udah dia udah punya cara sendiri, udah punya alat canggih, ditiup aja jadi itu barang. Ini pastikan L6 nya kuat ya. Kalau nggak kuat ini ntar bisa rembes atau netes oli shocknya lewat bawah situ. Nah, ini kencang sudah. Lanjut kita ukur lagi oli shocknya. Oli shocknya malah ketekan. Gak apa-apa lah. Oke, lanjut kita lap pemasangan per baru. Itu pernya diganti yang baru ya, karena yang bekasnya itu di tempat di kaleng itu udah nggak bisa dipakai, udah karat parah dan ada sedikit patah juga itu. Ini untuk perumpamaan per shock itu, kalau teman-teman pemula pembongkaran, yang sebelah kiri itu agak panjang sedikit ya dari yang sebelah kanan, karena sebelah kiri itu kan menahan beban pas saat pengereman. Dia ada kaliper cakram juga di sebelah kiri, makanya didesain dari pabriknya juga pasti per shock yang sebelah kiri itu pasti agak sedikit lebih panjang daripada yang kanan. Proses pengencangan
ketika memakai tang itu pastikan ya di alas, karena kalau nggak di alas seperti itu dia akan lecet teman-teman. Sebenarnya sih nggak ngaruh ke sealnya, tapi nggak enak juga kan ngelihatnya kalau motor orang dikerjakan malah lecet di tangan kita. Nah, pastikan kencang. Setelah kencang kita cek lagi keempukannya atau oke, soknya udah main lagi, udah anteng, udah mantap. Nah, itu pastikan jangan sampai ada rembesan-rembesan. Kalau itu kan kenapa saya begitu kan, karena untuk mengecek takutnya ada kotoran-kotoran itu kan bisa dilap. Takutnya dibilang nggak diganti atau nggak diservis sama yang punya, padahal kan udah ganti baru semua. Oke, pastikan nggak ada rembesan juga di bawah. Cek juga yang kirinya, yang kanannya. Nah, kiri kanannya udah main. Oke, demikian teman-teman untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosialnya.